Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Ali Imron SHI MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa berjumpa lagi Ustadz. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 dan di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bekerja. Bahkan bekerja adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Ali Imron SHI MHI. Kepada Al-Ustadz Doktor, tafadhol kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, dapat beraktivitas seperti biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan senantiasa kita bersyukur kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Serta para kerabatnya, keluarganya dan para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita yaitu menjadikan pekerjaan sebuah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat tentang masalah bekerja, karena
manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu tidak lain adalah manusia, Nabi Adam dan cucu-cucunya. Kita semua ini adalah sebagai khalifah. Para ulama mengatakan, apa itu khalifah? Khalifah itu artinya pemakmur bumi. Itulah yang bisa kita kerucutkan bahwasanya manusia itu sebagai makhluk pekerja. Sehingga dengan kreativitas yang dimiliki oleh manusia itu dapat menjadikan bumi, dunia ini menjadi indah dan terkelola dengan baik. Banyak sumber daya alamnya. Sehingga itulah kita sebagai manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat mengelola bumi dan seisinya ini. Dengan kapasitas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka jadilah kita manusia yang dapat mengelola hasil bumi dan juga sumber daya alam ini penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita meninjau pekerjaan dalam perspektif Islam. Jadi yang dikaitkan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi pedoman bagaimana mengelola bumi ini dengan baik. Karena yang menciptakan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya kita mengelola bumi ini, sumber daya alam ini sesuai dengan yang diinginkan, dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, sang khalik. Sahabat TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu juga menjunjung tinggi terkait dengan masalah profesi atau pekerjaan. Jadi seseorang itu dalam kehidupan dunianya tidak luput daripada berbagai macam kebutuhan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya harus melakukan sebuah tindakan. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita? Dengan cara salah satunya adalah bekerja. Baik untuk diri kita ataupun untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Baik itu kepada diri kita atau kepada orang lain. Bekerja kepada diri kita seumpamanya sebagai wira swasta. Ya, di situ punya bakat seni, maka lewat bakatnya itu dia bisa memperoleh penghasilannya. Ya, mendekor seumpamanya, atau membuat kue, membuat makanan-makanan, kemudian dijual dan seterusnya. Atau bekerja kepada orang lain sebagai karyawan. Nah, ini juga merupakan bentuk daripada cara seseorang untuk memperoleh rezeki, untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan, iya.
Nah, ini yang semestinya kita semua mengetahui bahwasanya Islam ini juga memperhatikan aspek-aspek ini. Semua telah diatur di dalam Islam. Di dalam Islam itu bahkan menyangkut masalah bekerja ini, sebagian ulama ada yang mewajibkan. Seperti dari kalangan mazhab Hanafi, mereka itu mewajibkan seseorang bekerja berdasar kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari pendapatan yang halal itu adalah wajib atas setiap muslim. Atau dalam arti redaksi yang lain, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. al-kasbu faridatun ba'dal faridah. Jadi bekerja itu adalah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Nah, maka disitulah mereka daripada kalangan mazhab Hanafi itu berdasar kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Apabila telah usai dilaksanakan salat, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah fadl Allah. Fadl di situ adalah yang dimaksud penghasilan. Penghasilan, ya, rizki Allah ya Pak Dokter ya. Rizki. Maka dalam mazhab Hanafi, sebagaimana kaidah usuliyah, al-amru dalalatun alal wujub. Kata perintah itu menunjukkan arti wajib. Sehingga seorang yang tidak bekerja itu bisa dikategorikan dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa bermaksiat kepada Allah? Karena sama halnya mengabaikan hak-hak dirinya sebagai manusia yang harus ditunaikan. Jadi berkaitan dengan kebutuhan manusia, kita kaitkan seperti halnya pakaian. Iya Pak Dokter, pakaian ya. Dalam sholat itu kan wajib menggunakan pakaian sebagai penutup aurat. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah menutup aurat. Menutup aurat Pak Dokter, iya. Menutup aurat itu kan dengan pakaian. Dan pakaian itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara membeli. Salah satunya, kalau ada orang mendapatkan pakaian dengan secara gratis, itu kan sudah alhamdulillah. Tapi kan kita bicara masalah pada umumnya. Pakaian-pakaian yang kita kenakan untuk sholat itu, kita dapat membeli. Atau dari hasil membeli. Dan alat tukar dalam membeli itu adalah uang. Dan itu diperoleh pada umumnya dengan cara bekerja. Bekerja, iya. Maka masuklah kepada kaidah fikih berikutnya. Ya, dikatakan hukmul wasail laha hukmul maqasid. Hukmul wasail laha hukmul maqasid. Jadi hukum wasilah itu sama dengan hukumnya yang dimaksudkan. Jadi sholat itu wajib. Untuk menuju sholat, perantaranya, wasilahnya adalah menutup aurat. Aurat, iya. Dan untuk mendapatkan penutup aurat itu dengan cara membeli. Dan itu diperoleh dari hasil bekerja. Bekerja Pak Dokter, iya. Ya kan? Jadi maksudnya adalah sholat, tapi bekerja itu kan wasilah untuk memenuhi syarat
sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Jadi berarti hukumnya wajib. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bekerja itu adalah suatu kewajiban. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya. Dalam mazhab Syafi'i itu bekerja itu adalah perkara yang mubah. Ya kan? Perkara yang mubah. Dia akan menjadi wajib apabila berkaitan dengan hak orang lain. Seperti dia sebagai tulang punggung daripada keluarganya. Iya. Yang mana mereka itu wajib dinafkahi. Nafkahi Pak Dokter. Iya. Seperti istri, anak-anak, dan orang tua. Itu kan mereka bertumpu kehidupannya kepada seorang lelaki. Nah, apabila dia tidak bekerja, maka telah mengabaikan kewajiban. Dalam fikih itu ada bab tersendiri, ya, dalam hukum ahwal syakhsiyah, dalam hukum keluarga, yang disebut dengan nafkah. Karena nafkah itu sifatnya wajib, maka perantara menuju kepada nafkah, yaitu bekerja, juga hukumnya wajib. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu nanti wajib apabila dia harus menegakkan kewajiban. Ya, menunaikan hak-hak orang lain yang telah berada dalam tanggung jawabnya. Tapi pada umumnya kalau seumpamanya tidak ada tanggungan, katakanlah dia masih bujang, ya kan, tidak punya orang tua, tidak punya istri, tidak punya anak, dia menyendiri. Nah, disinilah letak daripada hukum mubah itu. Apa dalilnya? Dalilnya menggunakan dalil yang sama. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Betul, dalam ayat ini ada kata perintah. Tapi sebelumnya itu ada larangan. Apa larangan daripada bunyi sebelum ayat ini? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila telah didengar atau dikumandangkan untuk pergi salat, yaitu salat Jumat, maka bergegaslah menuju padanya. Dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Di sini kan ada larangan, dilarang untuk menjual beli. Ya. Tapi setelah sholat itu ada perintah untuk bertebar. Saat sholat Jumat, hentikan aktivitas dunia. Tidak boleh aktivitas jual beli itu ada. Tapi setelah sholat Jumat, bertebarlah jual beli. Laksanakanlah aktivitas bekerja. Maka dalam pandangan mazhab Hanafi itu ada sebuah kaidah. Ya kan? Al-amru ba'dan nahi tadullu alal ibahah. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan hal yang boleh, yang mubah. Nah, seperti tadi yang telah dikemukakan. Setelah ada larangan, kemudian ada perintah. Berarti perintah ini bukan kewajiban, tapi suatu hal yang mubah, yang boleh. Oleh karena itulah, para ulama-ulama kita menganggap bahwasanya perintah tersebut tidak menunjukkan suatu hal yang wajib, paling tidak dia menuju kepada hal yang sunnah. Sunnah, iya. Maka di situ kebiasaan para ulama kita setelah sholat Jumat itu tidak langsung pulang. Dia membeli buah-buahan setelah sholat Jumat itu, beli buah-buahan dan dibawa pulang. Dan tradisi di Arab itu di depan masjid terdapat pasar.
Jadi memang standby. Begitu turun sholat Jumat, sudah langsung melihat ada orang-orang yang berjualan. Berjualan di pasar Pak Dokter ya. Iya. Untuk mengamalkan ayat ini, setelah sholat maka bertebarlah dan carilah fadl Allah, cari rizki Allah. Rizki Allah. Maka mereka ini saling memberikan apa? Keuntungan, mutualisme. Orang ada yang menjual dan yang lain membeli. Di situ mendapatkan sebuah keuntungan sama-sama dalam segi ekonomi dan dalam segi pahala mengikuti ayat ini. Nah, inilah kemudian suatu hal yang dapat kita pahami tentang masalah pekerjaan. Sahabat TVRI, pemirsa TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita jangan menganggap bekerja itu suatu hal yang tidak bernilaikan pahala. Jadi pekerja itu merupakan suatu syariat yang telah disunahkan, dianjurkan. Ya kan? Kita lihat para nabi, para rasul terdahulu itu mereka semua memiliki aktivitas kerja. Nabi Adam alaihissalatu wassalam setelah turun dari sorga menuju bumi, lalu malaikat Jibril dalam sebuah riwayat itu membawa bibit tumbuh-tumbuhan. Dan Ya, itulah baik, Pak Dokter, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan Pak Dokter, kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu Mutiara Hikmah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 dan di 0812 4324 3522. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dengan narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Ali Imron SHI MHI, merupakan dosen Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Ya baik Pak Dokter, sambil menunggu penelpon kita lanjut Pak Dokter tentang tadi bagaimana kisah Nabi Adam bekerja Pak Dokter. Jadi dalam sebuah hadis itu sudah dikemukakan bahwasanya pada saat Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah dari sorga menuju bumi, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam membawa bibit yang mana itu diperintahkan untuk ditanam. Ditanam Pak Dokter ya, iya. Dan akhirnya Nabi Adam menanam. Setelah itu ada hasil dan beliau nikmati hasil itu. Nah, itulah sehingga dijadikan sebagai aktivitas. Kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam juga sebagai tukang kayu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau seorang bazzaz, seorang penjual kain. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu juga beliau membuat kreativitas, membuat tempat-tempat dari ayaman daun korma. Itulah kemudian dijual. Kemudian Nabi Daud alaihissalatu wassalam itu memiliki keistimewaan dapat melunakkan besi. Itulah yang dijadikan sebagai baju besi, iya. Alat-alat perang. Dalam ayat Al-Quran wa alanna lahul hadid. Dan kami lunakkan baginya
bagi Nabi Daud alaihissalatu wassalam besi. Besi. Jadi jadilah beliau tukang besi. Dari hasil itulah beliau mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW beliau juga berniaga. Berdagang juga Pak Berdagang. Dokter. Iya. Tapi sebelumnya di masa kecilnya beliau sebagai pengembala. Pengembala, iya. Sehingga Nabi SAW ya memang kehidupannya terbatas ya. Jadi beliau hidup bersama kakeknya pertama, kemudian diasuh oleh pamannya. Dan di saat itu untuk menambah penghasilan beliau menggembala kambing atau ternak penghuni Mekah. Nah inilah yang kemudian dijadikan sebagai penghasilan. Kemudian di saat beliau masih muda, beliau juga berniaga. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun daripada seorang Nabi dan seorang Rasul melainkan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggembala atau iya. bekerja sebagai pengembala. Pengembala, iya. Nah ini Bahkan Nabi Isa pun pengembala juga. Penggembala. Iya, pengembala, iya. Jadi di situ ada sebuah edukasi ya, bahwasanya seorang nabi dan seorang rasul itu akan menggembala umat. Maka dilatih mereka itu sifat kepemimpinannya, leadershipnya itu ditumbuhkan dari sejak kecil. Dan sehingga dia memiliki jiwa kepemimpinan. Nah itulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menjadikan aktivitas bekerja ini bahkan dalam sebuah hadis itu sebagai ladang jihad. Jadi orang yang mencari nafkah bekerja itu jangan main-main. Kalau orang tahu yang di pasar, Iya. yang di perkantoran, dimanapun saja. Pada hakikatnya mereka itu keluar mencari nafkah, tapi itu adalah bernilaikan ibadah. Disadari atau tidak disadari. Tapi perlu disadari. Karena kapan kita tahu bahwasanya aktivitas bekerja ini, jangan dikira ibadah itu sebuah ritual. Ritual saja Pak Dokter ya, ya tetapi Iya ada kan? juga pekerjaan juga merupakan Tapi ibadah juga ya Pak Dokter ya. kehidupan sosial kita, sosial ekonomi, sosial politik dan seterusnya itu juga bernilaikan ibadah. Ibadah, iya. Tapi para ulama mengatakan bekerja itu bernilaikan ibadah kalau didasari dengan niat yang tulus. Dan memang itu semua amal ibadah kan harus niat yang tulus. Salat seumpamanya harus niat yang tulus. Kalau dia pamrih maka gugurlah pahala salat. Puasa, haji harus tulus. Ada keikhlasan juga Pak Dokter Ada ya. keikhlasan. Iya. Maka bekerja ini juga harus tulus. Niatnya karena Allah untuk agar supaya kita itu terhindar daripada kemiskinan. Ya kan? Makanya Nabi katakan la ayyahtatiba ahadukum huzmatan minal hatab khairul lahu min ayyas'ala fayu'ta aw yumna. Ini hadisnya. Sungguh di antara kalian mencari seutas tali kayu bakar, dipikulnya lalu dijual, itu lebih baik daripada meminta-minta, mengemis-ngemis, entah dia itu diberi atau ditolak. Jadi ini adalah suatu hal yang mulia berarti. Tapi perlu diketahui, harus niatnya tulus. Agar supaya kita tidak menjadi peminta-minta. Peminta-minta, iya. Itu kan harga diri. Harga diri. Oleh karena itu untuk mengangkat harga diri kita agar tidak menjadi rendah, maka kita harus memiliki pekerjaan. Tidak bisa dipungkiri di negara kita atau dimanapun saja, pandangan masyarakat dalam kehidupan sosial mereka itu yang dipandang adalah pekerjaan. Pekerjaan, iya. Kapan seorang itu memiliki pekerjaan yang baik, yang bagus,
memiliki strata sosial yang baik, dipandang yang baik, karena pekerjaannya pekerjaan yang baik. Tapi kapan dia tidak memiliki pekerjaan, atau pekerjaannya tidak baik, maka strata sosialnya rendah, dipandang remeh oleh seseorang. Nah, inilah yang kemudian bisa kita maknai dalam konteks hadis tadi itu. Bahwasanya ada kaitannya sebuah pekerjaan dengan harga dirinya tadi. Nah, sahabat TVRI, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kehidupan yang sejahtera itu kan, itu yang kita idamkan. Kehidupan yang sejahtera. Artinya apa kehidupan yang sejahtera? Kalau kita melihat dalam undang-undang ketenagakerjaan, ya kan, tahun 2003, itu kan kesejahteraan itu kan mengandung unsur, ya kan, di antaranya adalah terpenuhi kebutuhan dasar pokok, yaitu 3, ada pangan, papan, dan sandang. Sandang, ya. Ini kan 3 kebutuhan pokok, di mana manusia itu kan butuh papan, rumah, tempat tinggal. Kemudian pangan membutuhkan makan. Makanan, Pak Dokter, iya. Dan juga membutuhkan apa? Membutuhkan pakaian. Nah, itulah yang sehingga dalam kesejahteraan ini disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Al-Quran menyatakan alladzi at'amahum min ju', yang telah Allah memberikan makanan dari rasa lapar. Dari rasa lapar. Ini kan salah satu unsur daripada kebutuhan pokok. Alladzi at'amahum min ju'. Jadi pentingnya sebuah kesejahteraan dalam hidup itu untuk dapat kita raih, tentunya pada umumnya adalah melalui pekerjaan, dan dikaitkan dengan hadis yang dibaca tadi oleh Bapak Bambang tadi. Iya. Ada di situ bahwasanya sebaik-baiknya pekerjaan itu adalah sebaik-baiknya penghasilan itu adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil keringatnya sendiri, iya. Dari kreatifnya sendiri, dari perbuatannya sendiri, kerjanya sendiri, itu kan sebaik-baiknya. Jadi itu menunjukkan hirfah, ya kan? Jadi sebuah kreasi seumpamanya memiliki bakat membuat sesuatu, kemudian bisa dijual dan menghasilkan. Nah, ini paling bagusnya rezeki. Buat kue seumpamanya dari tangannya sendiri, dari hasil tangan sendiri, Pak Dokter, iya. Kreasinya, iya. Inovasinya, kemudian dijual, laku. Ini adalah yang paling terbaik di antara yang lain. Nah, ini sangat kita sebagai manusia tentunya dapat menikmati hasil daripada jerih payah kita, ya kan? Jadi kita dapat merasakan di dunia itu dengan kenikmatan itu. Tapi jangan lupa, kehidupan akhirat Allah akan berikan pahala. Padahal di situ pekerjaan. Tapi tadi harus dilandasi dengan ikhlas, tulus karena ya. Allah. Maka ulama katakan, kapan itu pekerjaan tidak didasari dengan ikhlas, tidak bernilaikan ibadah. Tidak bernilaikan pahala. Contohnya, bekerja. Tapi tujuannya untuk apa? Memperkaya diri. Ya kan? Jadi mau berbagi, Pak Dokter. Monopoli dia. Monopoli, Pak Dokter, iya. Iya. Jadi dia mau pengennya paling kaya seumpamanya. Dia pengennya itu untuk hura-hura seumpamanya. Untuk bermaksiat seumpamanya, untuk pamer seumpamanya. Ya. Membangga-banggakan dengan harta itu sudah keluar dari keikhlasan tadi. Jadi bukan karena Allah, tapi karena pamrih tadi.
Karena manusia sudah ingin dibilang dan ingin dibilang. Maka nilainya tadi akan tidak membawakan pahala daripada pekerjaan tersebut. Ya, baik Pak Dokter, saya ingin bertanya sedikit nih Pak Dokter. Ya. Tentang ini bagaimana hukumnya bekerja sebagai penyebar hoax ini, buzzer ini. Ini kan kadang-kadang ada salah satu mata pencaharian menjadi buzzer, ya. Kemudian didapatkan hasil keuangannya. Tapi berita hoax yang disebarkan. Ini seperti apa Pak Dokter? Ya. pekerjaan yang naudzubillah. Nauzubillah. Ya. Telah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahwasanya ada nanti di akhir zaman seseorang yang berbohong dan dengan bohongnya itu yamla'u tibaqal ard, akan menyeluruh ke seluruh bumi Nusantara dan di luar. Artinya di seluruh negeri dunia. Ya kan, tidak khusus di Nusantara. Jadi kalau kita melihat mengkaji ini, bagaimana seorang yang berbohong dapat menyebar ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia Pak Dokter. Ini hadis sudah ada. Dengan media yang ada saat ini, seseorang dapat berbohong, hoax tadi, dengan lewat media tersebut, maka dengan kebohongannya menyeluruh ke seluruh dunia. Dan dilihat, disaksikan, didengar oleh seluruh penjuru dunia. Ya kan? Tentunya ini adalah perkara yang dosa. Berbohongnya saja sudah berdosa. Berdosa ya. Walaupun Ya kan? intinya mencari nafkah untuk anak istri ya, Iya. dengan menjadi buzzer. Jadi pekerjaan itu bukan semata-mata yang dilihat adalah materi. Oh, saya yang penting dapat uang. Oh, yang penting saya dapat penghasilan. Tapi selain daripada itu, memang itu yang kita tuju. Karena seorang bekerja itu memang tujuannya adalah penghasilan, betul. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utamanya. Iya. Ya kan? Yang perlu diperhatikan adalah cara yang dapat menghasilkan itu. Maka ulama katakan kalau dengan cara yang dosa, maka hasilnya juga dosa. Apa yang diperoleh daripada hasil dosa? Ya, naudzubillah, salah satunya adalah hoax tadi. Hoax, iya. Berbohong itu kan sudah dosa. Dosa. Maka penghasilan yang diperoleh daripada hoax itu, berbohong tadi itu juga haram. Ya kan? Karena pekerjaannya haram, maka apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu hukumnya juga haram. Haram, iya. Dan itu tentunya suatu hal yang membahayakan. Ya kan? Tidak boleh kita dalam ayat Al-Quran itu innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minun. Orang yang berbuat bohong itu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya, tidak beriman. Jadi iman dengan bohong itu tidak menyatu. Tidak menyatu. Seperti air dengan minyak. Iya. Ya, dokter. Iya. Ya kan, makanya di situ kan ayatul munafiki salah satu. Tanda-tanda kemunafikan. Ini munafik ini, nifak, itu antonim daripada iman. Jadi iman itu memiliki antonim, bukan hanya satu, tapi juga ada beberapa. Di antaranya adalah nifak. Makanya kan tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tu'mina khana. Apabila diberikan amanat, dia berkhianat. Iya, baik Pak Dokter, karena durasi kita tinggal 2 menit lagi, mungkin Pak Dokter bisa memberikan. Iya. Ya. Ya, baik Pak Dokter, karena kita ini mungkin mengingat kembali informasi hoax tadi Pak Dokter, kita mungkin perbincangan kita cukup menarik. Kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema menjadikan pekerjaan sebagai ibadah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Ali Imron SHI MHI merupakan dosen Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Baik Pak Dokter, sebelum kita ke penelpon saya bertanya sedikit Pak Dokter tentang tadi Pak Dokter menyinggung tentang pengemis di jalanan. Kemudian kalau mereka beralasan karena terpaksa, mungkin karena tidak ada orang tua mereka sudah meninggal, tidak ada lagi yang memberikan nafkah mereka, tidak ada lagi yang mendanai, jadi mereka terpaksa meminta-minta. Apakah mereka kena hukum Pak Dokter? Tentang halal atau haramnya mereka meminta-minta Pak Dokter? Tafadhol. Sebetulnya dalam meminta-minta di dalam Islam itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, iya. Ya kan? Tidak dianjurkan. Namun kalau dalam kondisi terpaksa, maka boleh. Karena keterpaksaan tadi. Iya. Ya kan? Maka dari sini sebetulnya kita yang mampu ya, karena disebabkan tadi kondisinya sangat memprihatinkan sehingga terdesak dia untuk meminta-minta. Dan sifat meminta-minta itu bukan bagian daripada ajaran Islam. Justru menahan untuk tidak meminta itulah yang dianjurkan. Tapi kalau memang itu terdesak untuk kehidupannya, maka tidak apa-apa. Ya kan? Tapi bukan dijadikan sebagai profesi. Nah, sekarang ini kan yang ada di jalanan itu sepertinya dijadikan sebagai profesi. Dalam kaidah fikih itu kan ad-darurah tuqaddir biqadariha. Jadi kedaruratan itu, keterdesakan itu telah diukur sesuai dengan kadarnya. Kadarnya, iya. Jadi memang dalam kondisi darurat boleh. Tapi kalau dalam selain darurat tidak boleh. Dan darurat itu ada batasannya. Ya kan? Ada kan masa darurat. Berarti kan ada masa yang normal. Ada batasnya Pak Dokter. Iya, kan ada batasnya. Ada batasnya, iya. Jangan darurat terus. Darurat terus, iya. Kan bahaya ini. Iya. Oleh karena itu, dia tetap harus berusaha untuk bekerja selagi dia kuat, ya. Dia masih tenaganya kuat, masih muda, kerja. Walaupun itu seperti mencuci pakaian ataupun seperti laundry ataupun petugas halaman Pak tugas Dokter. halaman, Ya. apa saja. Yang penting halalan toh Yang Pak penting Dokter. halal. Iya. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama untuk tidak membiasakan. Ya, tapi yang terjadi di kalangan kita ini, di masyarakat kita ini kan ada yang seperti itu. Maka itu harus diberikan pemahaman kepada mereka, pelatihan. Kan sudah ada pemerintah kita ya, program tentang masalah mungkin ada dinas sosial Pak Dokter ya. Ya. Ada pelatihan ya. Pekerjaan di situ kan, dapat melatih mereka supaya bisa bekerja. Nah, ini yang bagus sekali dalam program pemerintah kita, sudah bagus. Jadi di mana mereka membuka sebagai BLK ya, Balai Latihan Kerja. Kerja, iya. Ya kan, di situ dari dinas sosial ada, kemudian dari dinas pendidikan juga, Kemendikbud juga ada. Bahkan kalau masalah TKI ada juga dari BNP 2 TKI, ya di mana mereka dilatih untuk bisa bekerja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Tidak bekerja, iya. Iya. Maka dari itu tolok ukur daripada bekerja itu adalah pendidikan. Kapan kita memiliki pendidikan, tentu itu yang nantinya sebagai bekal kreatifnya dia. Ya kan? Apapun, pertanian, perikanan, bahasa,
hukum dan seterusnya, itulah nanti menjadi basicnya dia. Nah, dan keahlian itulah nanti yang bisa menyuplai ke masyarakat dan dapat menghasilkan, ya kan? Nah, jadi intinya adalah pendidikan. Kapan pendidikan ini baik, ya kan? Maka outputnya nanti adalah memiliki kemampuan, ya, skill, keahlian dalam ketenaga kerjaan, ya. Nah, itu yang bisa membuat dia terus bertahan. Kalau tidak, dia akan menjadi gelandangan, ya kan, menjadi Anak jalanan ya. Pak Dokter ya. Iya. Jadi itu tentunya karena faktor juga pendidikan. Jadi dalam hal ini kita sebagai Muslim, sebagai warga negara Indonesia, ya, bangsa Indonesia, dapat menjaga, ya, marwah kita, ya, di mata bangsa yang lain, ya kan, untuk dapat kita semua memiliki pekerjaan yang pantas. Jadi di situ, maka dari itu dalam prinsipnya orang bekerja itu adalah yang pertama adalah profesionalitas, itu profesional. Kemudian yang kedua adalah etos kerja. Itu dua hal. Ya, etos kerja itu menyangkut masalah kejujuran, nilai-nilai di situ, kejujuran, kemudian dalam berakhlak, ya kan, menjaga etika saat melakukan pekerjaan. Nah, dua hal ini, profesionalitas dan yang kedua adalah etos kerja. Kalau duanya ini dapat dimiliki, maka seorang itu bisa dikategorikan sukses, ya kan, dalam dunia pekerjaan itu. Ya. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat diberikan sebuah pekerjaan dan yang merupakan itu pekerjaan yang pantas buat kita. Nah, itu yang penting. Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak pantas. Ya kan, ada pekerjaan tapi tidak pantas, tidak layak. Nah, maka ada pekerjaan yang pantas dengan kita, itu adalah merupakan nikmat. Ya kan? Dan termasuk bagian daripada rezeki. Kalau ada sekarang orang yang susah bekerja, nah itu, tidak punya pekerjaan, selain daripada usaha, banyak orang sekarang ini sarjanawan, tapi peluang kerja sedikit. Tetap optimis untuk terus berusaha memperoleh pekerjaan, sambil lalu dia bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Yang Allah. tentunya Pak Dokter halalan thayyibah Pak Dokter. Ya, Iya. tentu harus didasari dengan itu. Itu bagian daripada atas kerja, ya. Iya, baik Pak Dokter, karena mengingat durasi waktu mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Dokter sampaikan, sekaligus doa penutup Pak Dokter. Tafadhal Pak Dokter. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita walaupun dalam masa pandemi ini dapat beraktivitas, bekerja seperti biasanya. Jadi artinya tetap produktif di masa pandemi. Tetap beraktivitas, bekerja di masa pandemi. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Harus menggunakan masker, jaga jarak, hand sanitizer dan seterusnya. Tapi kita laksanakan untuk keselamatan kita, dan insya Allah itu akan bernilaikan pahala. Karena pahala itu kapan kita terima suatu hal yang datang dari Allah dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan semakin berat yang kita hadapi, maka semakin berat pula pahala kita yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita Amin ya Allah. bangsa yang makmur, yang senantiasa dapat dimurahkan rizkinya, dapat dicurahkan rahmatnya kepada Amin ya kita, dan dibukakannya pintu-pintu rizki dan nikmat kepada kita sekalian. Rabbana hablana Amin min ya Allah. azwajina Amin ya Allah. wa dzurriyyatina qurrata ayun Amin ya Allah. waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin wa ya fil Allah. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Pak Dokter tadi sudah menyampaikan closing statement bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengelola bumi dan seisinya dengan kapasitas kita masing-masing dan tetap produktif di masa pandemi untuk selalu bekerja dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Ali Imron, SHI, MHI. Syukran Ustadz atas kedatangannya kepada kami. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi Pak Dokter. Insya Allah sehat-sehat Pak Dokter. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter.